Aceh terpedaya oleh Snouk Hurgronje. Snouk Hurgronje adalah nama yang tak asing bagi banyak orang Indonesia yang belajar Islamologi dan sejarah. Sebagai seorang orientalis, kepakarannya dalam studi Islam memang sangat diakui. Berasal dari keluarga Protestan yang taat, ia memulai karir akademik dengan belajar teologi di Universitas Leiden pada 1874, dan lulus sebagai doktor di kampus yang sama pada 1880, dengan disertasinya yang terkenal, Het Mekaans CVS. Dalam narasi sejarah Indonesia, ia banyak dikonstruksikan sebagai aktor jahat di balik takluknya Aceh oleh pemerintah kolonial, dalam perang yang berlangsung dari 1878 hingga 1908. Ia juga dianggap sebagai pembelah, sekaligus pelemah Islam Indonesia. Segala macam sinisme dan pandangan negatif yang tercurah padanya, tentu bukan tanpa dasar. Dalam The Crescent and the Rising Sun, Indonesian Islam Under the Japanese Occupation, 1942 hingga 1945, Harry J. Benda mengatakan, memang Snouk lah yang telah merumuskan untuk memisahkan Islam dari politik, dengan memilahnya menjadi dua bagian, yakni Islam religius, dan Islam politik. Kesimpulan ini, ia peroleh setelah melakukan penelitian kesusastraan, sejarah, dan etnografi selama bertahun-tahun. Sebelum kedatangan Snouk ke Hindia Belanda pada 1889, kebijakan yang diambil pemerintah kolonial terhadap Islam terkesan inkonsisten. Di satu sisi, mereka mengembangkan sikap tidak mau ikut campur dalam urusan-urusan ritual umat Islam, seperti saat ibadah salat, zakat, ataupun jika umat Islam hendak membangun masjid. Namun di sisi lain, mereka justru bersikap represif terhadap orang-orang Islam yang hendak menunaikan ibadah haji. Segala macam ketakutan dan kerancuan kebijakan terhadap Islam ini, bukannya tanpa sebab. Pecahnya Perang Padri pada 1803 sampai 1838, serta Perang Jawa pada 1825 sampai 1830, sudah cukup menjadi pelajaran bagi pemerintah kolonial. Betapa dahsyatnya kekuatan politik Islam ini sebagai penyulut konflik, jika sampai salah langkah lagi dalam mengantisipasinya. Selain itu, belum adanya pedoman ilmu pengetahuan yang memadai mengenai masalah Islam, juga merupakan masalah lain yang harus segera dipecahkan. Sehingga, mau tak mau, pemerintah kolonial harus mengambil sikap defensif, dan berhati-hati terhadap umat Islam. Mengetahui kebijakan para pendahulunya yang keliru, Snouk bergerak cepat. Melalui The Aceh, buku etnografinya tentang masyarakat Aceh, ia menawarkan solusi penyelesaian terhadap Perang Aceh yang berlarut-larut, serta penanganan Islam di Hindia Belanda secara menyeluruh. Seperti diungkap Akip Suminto dalam Politik Islam Hindia Belanda, Snouk menegaskan bahwa pada dasarnya, Islam di Hindia Belanda adalah agama yang damai. Namun, anak pendeta dari Oosterhout ini juga tak menutup mata terhadap kekuatan fanatisme politik dalam Islam. Maka ia mengatakan, yang menjadi musuh pemerintah kolonial, bukanlah Islam sebagai agama, melainkan Islam sebagai doktrin politik. Seperti dikutip dari Christian Snouk Hurgronje, History of Orientalist Manipulation of Islam, Analysis, Snouk menyusun laporan intelijen dengan satu poin penting, yaitu perlawanan di Aceh, tidak benar-benar dipimpin oleh Sultan seperti yang selalu dipikirkan Belanda, namun oleh ulama-ulama Islam. Snouk mengatakan, tidak mungkin bernegosiasi dengan para ulama. Ideologi Islam yang menentang penjajahan, telah tertanam kuat dalam pemikiran mereka. Maka yang dianjurkan Snouk kepada pemerintah Belanda, bukanlah melobi ulama, melainkan langsung menggunakan cara-cara kekerasan. Menurut Snouk, kekerasan terhadap ulama, akan sangat ampuh membungkam mereka dari menyampaikan ajaran-ajaran soal jihad, negara Islam, dan konsep politik Islam lainnya, dan kedepannya, hanya bicara soal hari akhir, dan ritual ibadah yang sifatnya vertikal. Sarannya tersebut, awalnya diabaikan pemerintah Belanda. Penyerangan tetap dipusatkan pada Sultan. Namun sampai tahun 1896, Aceh belum bisa ditaklukkan. Hingga akhirnya, Belanda mengubah taktik dengan mengangkat Jenderal Johannes Benedictus van Heut sebagai gubernur Hindia Belanda. Van Heut kemudian menunjuk Snouk menjadi penasehatnya. Dengan posisi tersebut, Snouk berhak menasihati pasukan tentara, dan ikut ekspedisi-ekspedisi militer. Pemerintah Belanda kemudian meluncurkan kampanye cari, dan bunuh ulama Aceh.
Snow Kurgronje belajar Islam sampai ke Mekah. Kota yang hanya boleh dimasuki oleh orang Islam ini, pada masa penjajahan sangat dimonitor oleh Belanda. Banyak pelarian dari Hindia Belanda yang gencar melawan penjajahan Belanda, bersembunyi di sana. Untuk memantau aktivitas mereka, Belanda membuka konsulat di Jeddah, kota yang berjarak sekitar 1 jam dari Mekah. Kekhawatiran Belanda muncul karena berbagai sebab. Pemberontak akan mempengaruhi orang-orang Indonesia yang beribadah haji, ditambah dengan gencarnya gerakan pan-Islamisme yang dipelopori Jamaluddin Al-Afghani, yaitu paham mengenai persatuan umat Islam sedunia, demikian mengancam legitimasi penjajahan Belanda di Indonesia. Pada 1885, mula-mula Snouk tinggal di Jeddah bersama bangsawan asal Pandeglang, Raden Haji Abu Bakar Jajadiningrat, yang darinya juga Snouk belajar bahasa Melayu. Di tahun yang sama, Snouk mengucap keinginannya masuk Islam. Ia pun bersyahadat di hadapan hakim bernama Ismail Agha, berikut 2 orang saksi. Pengetahuan Snouk yang tajam soal Islam, memuluskan langkahnya. Ketika berhasil menginjakan kaki di Masjidil Haram, ia menulis surat kepada temannya, Karl Bezold, membanggakan tentang betapa sumpah syahadatnya tak dipertanyakan. Dalam perjalanannya menyusupi Mekah dan berpura-pura sebagai mualaf, ia bahkan digelari berbagai sebutan seperti Mufti dan Sheikh Al-Islam of Batavia. Untuk tahu soal Seluk-Beluk Aceh, ia belajar kepada Habib Abdurrahman Az-Zahir, ulama Mekah yang pernah pergi ke Aceh. Habib Abdurrahman bersedia menerima Snouk sebagai murid, karena ia mengaku ingin membantu orang Aceh melawan penjajahan Belanda. Snouk juga membagi golongan Islam menjadi 3 kategori pokok berdasarkan lapangan aktivitas, yakni Islam sebagai ritual keagamaan murni atau ibadat, lalu Islam sebagai bidang kemasyarakatan, dan Islam dalam bentuk kenegaraan. Terhadap ketiga unsur Islam yang berbeda ini, ia menawarkan 3 pendekatan yang berbeda pula. Sebagaimana diungkap Harry J. Benda, kepada yang pertama, pemerintah harus berlepas tangan atau tak usah ikut campur di dalamnya. Sedangkan terhadap yang kedua, jika memungkinkan, pemerintah justru harus memfasilitasi, seperti membantu dalam urusan ibadah haji. Tetapi untuk kelompok yang ketiga, pemerintah harus bersikap keras dan tak pandang bulu. Secara umum, apa yang dimaksud Snouk adalah keberadaan orang Islam bukanlah ancaman terhadap keberlangsungan pemerintahan kolonial. Maka, toleransi kepada umat muslim merupakan hal pokok yang harus dipenuhi, untuk menjaga rust and order, atau ketentraman dan ketertiban. Penindasan terhadap mereka, bukan saja tidak bijaksana, tetapi juga tidak perlu. Malahan tidak terhormat bagi negara semacam Belanda, yang menjunjung tinggi asas kebebasan beragama. Gerilya Snouk dalam penyamarannya sebagai agen Belanda, membarengi kepada pemikiran yang kian subur di kalangan umat Islam. Tak sedikit orang Islam menutup mata soal politik, dan hanya memusatkan diri pada ritual-ritual dan ritual ibadah vertikal semata. Dan versi ajaran Islam inilah, yang direstui Belanda zaman penjajahan. Selain itu, Belanda sangat suka, jika rakyat menuding sesama yang berikhtiar menuntut ilmu Islam dengan kafah, sebagai seorang ekstremis. Bila melihat keadaan saat ini, nasihat Snouk kepada Belanda 126 tahun yang lalu untuk memberangus ulama berikut ajaran-ajaran politiknya, tak ubahnya apa yang kita lihat sekarang dalam bentuk paham sekularisme. Memisahkan agama dari kehidupan bernegara. Paham itu berarti juga memisahkan agama dari politik, memisahkan agama dari ekonomi, memisahkan agama dari ilmu pengetahuan modern dan teknologi, dan pada akhirnya hanya bertujuan kepada satu hal saja, memisahkan agama dari seluruh sendi kehidupan. Islam begitu kuat, jika tidak hanya memikirkan ritual-ritual dan hanya ritual ibadah vertikal semata. Umat Islam mudah tertipu, jika selalu mengiyakan semua kata-kata dari pemuka agama, tanpa mendiskusikan kembali. Padahal, kita tidak tahu, yang bergelar mufti dan syekh pun, memiliki rencana jahat di baliknya, seperti halnya Snouk Kurgronje. Mereka bukan bertujuan menghancurkan Islam, karena tidak ada untungnya bagi mereka. Tetapi melemahkan, dan membuat umat Islam tertinggal dari segala bidang keilmuan.